Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا معاشر الإخوان وأخوات في الدين عزكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka pendalaman agama yang dimana yakni ad-din, yang dimana para ulama mengatakan inna hadal ilm lad-din, sesungguhnya yakni ini ilmu ini adalah agama. Jadi agama itu ilmu. Oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mampu melangkahkan kakinya di satu jalan yang dimana langkahnya itu yaltamisu fihi ilman, yang semata-mata karena mencari ilmu, menuntut ilmu, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah pasti mudahkan jalan ke surga. Di sini Rasul memberitahukan satu rahasia. Ya, kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalan ke surga, itu satu jalan, yakni mampu kita hadir ke majelis taklim. Kalau ingin dimudahkan jalan ke surga. Kemudian di dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, maka dia difahamkan masalah agama. Maka di sini Rasul juga memberitahukan satu rahasia, yakni apa? Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala surga, itu difahamkan dalam masalah agama. Jadi ciri-ciri ahli surga di dunia sudah kelihatan, ya, antara sebelum dan sesudahnya. Maka seseorang itu kalau difahamkan dia masalah agama, maknanya apa? Yakni dia dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan, dikehendaki oleh Allah Ta'ala surga. Itu demikian. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan agungnya
ilmu agama ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan jangan kalian ikuti wahai kaum muslimin, kaum mukminin, ma laisa laka bihi ilm, sesuatu yang kalian itu tidak punya ilmu atasnya. Di dalam ayat ini Allah melarang kaum muslimin, kaum mukminin. Allah melarang umat Islam untuk melangkahkan kaki di dunia ini tanpa ilmu. Maknanya tanpa tuntunan, tanpa petunjuk yang datangnya dari Allah, yang disampaikan lewat lesan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh. Kenapa? Kenapa kok tidak boleh? Wajib mengikuti ilmu. Ya, apa yang diajarkan oleh Allah disampaikan lewat lesan Rasulnya. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala beritakan, fama ba'dal haqqi illa dhalal, maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Jadi manusia melangkahkan kaki di dunia ini, jadi jalurnya cuma dua, hak dan batil. Ya, antara jalan surga dan jalan neraka, tidak ada jalan alternatif ketiga, tidak ada. Ya, oleh karena itu Allah melarang jangan kalian melangkahkan kaki di dunia ini tanpa ilmu. Kenapa? Agar jangan sampai salah langkah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih hidup, karena amat cintanya, amat sayangnya kepada umat ini, maka sebelum umat ini terjebak di dalam satu, yakni kekeliruan, kesalahan, sebelum umat ini tertimpa satu musibah, bala, bencana, Rasul sudah mengingatkannya. Oleh karena itu kita umat akhir zaman yang tidak berjumpa dengan Rasul, yang tidak pernah bertemu dengan Rasul, kita sangat membutuhkan apa yang dijelaskan oleh Rasul, ilmu yang datangnya dari Rasul tentang kondisi akhir zaman. Karena kita ini hidup di masa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, beritahukan kepada kita. Ya, beliau bersabda, ya, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, min asratis sa'ah, termasuk sebagian tanda kiamat. Dalam riwayat yang lain, min baini yadis sa'ah, menjelang kiamat, ayyurfa'al ilm, diangkatnya ilmu. Dalam riwayat yang lain, ayyudhabal ilm, ilmu akan dihilangkan. Ilmu yang datangnya dari Allah, ilmu yang disampaikan lewat lesan Rasulnya, ilmu yang merupakan cahaya, ilmu yang dimana orang yang berjalan saja dalam rangka menuntut ilmu dimudahkan jalan ke surga. Orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala ahli surga, tandanya itu kalau difahamkan dia masalah ilmu ini. Tapi akhir zaman ilmu ini nanti akan diangkat oleh Allah. Ya, ini sumber bala, sumber bencana akhir zaman yang akan menimpa umat ini karena diangkatnya ilmu ini. Oleh karena itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakni menggambarkan setelah diangkatnya ilmu oleh Allah Ta'ala, maknanya umat Islam tidak tahu tentang Islam itu sendiri. Umat Islam, ya, yang sudah bersyahadat, bahkan tidak hanya dirinya, bapaknya, kakeknya pun juga Islam, terhadap isi kitab sucinya tidak faham, terhadap kitab sunnah nabinya juga tidak ngerti. Ya, ini akan diangkat ayyurfa'al ilm, dalam artinya ayyudhabal ilm, ini wayunzalul jahl, akan diturunkan kebodohan. Kalau sudah demikian yang terjadi apa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam gambarkan, badiru bil a'mali sholihah fitanan kakita ilal muslim, bersegeralah kalian untuk beramal soleh wahai kaum muslimin, kaum mukminin, karena nanti akan datang fitan. Ya, ini Rasul kasih tahu kita, nanti akan datang fitan. Fitan itu bentuk jamak dari fitnah. Ya, jadi fitnah itu bahasa Arab, bahasa apa? Indonesianya ujian.
Jadi ujian, bala, ya. Kalau bahasa Arabnya ya fitan itu imtihan, ikhtibar, ibtila. Ya, ini 3 persamaan kata muradifnya dalam bahasa Arab, yaitu makna fitan. Jadi ujian, cobaan yang bertubi-tubi. Ya, Rasul pakai kalimat fitan. Bahkan Rasul menggambarkan kaqita'il lail, seperti potongan malam yang hitam pekat. Kita lihat diri kita sendiri tidak bisa, lihat tangan kita tidak bisa karena cahaya tidak ada. Karena apa? Saking besarnya, saking dahsyatnya fitnah akhir zaman. Ya, sehingga apa? Orang Islam di dalam kegelapan tidak mampu melihat dirinya sendiri. Tanpa ada petunjuk, sehingga apa? Salah jalan, menabrak ke sana, menabrak ke sini. Itu demikian. Ya, ini. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika umat sudah diambil ilmunya, ketika umat dalam keadaan kegelapan akhir zaman, yakni Rasul jelaskan lebih gamblang lagi kondisi waktu itu. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya masih mukmin, masih muslim, masih sholat subuh. Sore harinya sudah kafir. Antara muslim dengan kekafiran ini begitu sangat cepat. Ya, sebagaimana pemberitahuan Rasul, ya akhir zaman itu tidak cepat iman dan muslimnya, Islam dan kafirnya tidak. Bahkan akhir zaman itu dunia ini seperti dilipat, dekat. Ya, bahkan pasar-pasar pun menjadi dekat dan banyak di mana-mana. Kalau kita dulu mau beli nasi pecel masih itu keluar, sekarang enggak. Jadi cukup dengan ini. Nah, itu begitu. Ya. Jadi cukup pasar ini menjadi dekat ini. Kalau dulu sampean jualan beli setan, ya sekarang enggak. Ini Rasul sudah katakan nanti pasar menjadi dekat. Ya, pasar dekat nanti, dan menjadi kenyataan pasar sekarang dekat. Kalau dulu zaman Imam Syafi'i, keluar rumah disediakan 70 pintu kemaksiatan. Maksiatnya mata, maksiatnya telinga, maksiatnya mulut. Tapi sekarang enggak perlu keluar rumah. Di dalam rumah mau lihat apa? Ya, itu. Ya, lihat yang Bangkok, yang KT, yang semuanya ada di sini. Iya, itu. Nggak usah kita jadi sudah di depan kita ini sudah wanita-wanita yang telanjang sendiri, wanita-wanita yang joget sendiri di hadapan kita. Padahal kita nggak buka itu, tahu-tahu ada lewat gitu. Naudzubillah. Iya, lo itu tujuannya apa coba? Ada begitu itu tujuannya apa? Allah sudah ingatkan kita. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan selamanya tidak akan rela. Pakai kalimat lan. Lan dengan lam itu beda. Kalau lam itu tidak. Kalau ada lan ada takkidnya, lan tidak akan ya ridho rela selamanya kepada kalian wahai umat Islam. Siapa yang tidak rela? Siapa yang tidak ridho? Al-Yahud walan Nasara, Yahudi dan hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian itu mengikuti millah. Millah itu apa? Apa agama? Enggak, pola fikir, pola hidup akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Dan Rasul sudah gambarkan dengan nyata dan gamblang ya, ketika diangkatnya ilmu. Ketika umat Islam sudah tidak kenal Al-Quran, sudah tidak kenal sunnah nabinya, ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin. Sungguh niscaya kalian umat Islam, kalian akan mengikuti pola fikir, pola hidup, pola beragama orang-orang sebelum kalian. Sahabat tanya, qalu ayahud wan nasara ya Rasulullah, apakah yang Anda maksud orang sebelum kami ini Yahudi dan Nasrani? Maka Rasul jawab, faman sapa maneh. Bahkan Rasul jelaskan lebih rinci lagi. La tattabi'anna sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin dira'an bi dira'in ba'an bi ba'in. Ya, kamu akan mengikuti pola fikir, pola hidup, pola beragama, keyakinan Yahudi dan Nasrani. Ya,
sibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal, diroan demi maknanya sedikit demi sedikit, dan pasti kalian akan mengikuti pola fikir, pola hidup, pola beragama, pola berkeyakinan Yahudi Nasrani. Laudakhalu jukhraddob, seandainya Yahudi dan Nasrani masuk lubang biawak, jukhraddob, dob itu nyambik, lengi nyambik. Maknanya apa? Seandainya Yahudi dan Nasrani masuk pola fikir, masuk pola hidup yang akan membinasakan diri mereka, ladakhaltumuhu, sungguh kamu akan mengikutinya. Ya, kalau ini ada lengi nyambik, kemudian tangan kita masukkan, diogok-ogok, kira-kira dicatek enggak kira-kira? Bahaya enggak? Maknanya apa? Rasul gambarkan itu seandainya Yahudi dan Nasrani memasuki pola fikir, pola hidup yang akan membinasakan diri mereka, kalian tetap mengikuti. Maka fakta yang tidak bisa kita pungkiri, umat Islam di negeri-negeri Islam, tidak hanya Indonesia, bahkan di seluruh, di Malaysia dan semuanya, tidak hanya di Asia Tenggara, di Timur Tengah, kiblatnya dalam pola fikir, pola hidup mana? Al-Quran, Sunnah? Tidak. Jawabnya mana? Barat, Eropa, Amerika. Di belakang Eropa, Amerika itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Mulai pendidikannya, ya kita mulai TK itu ya, kita masih ingat ya. Saya juga dulu pernah TK, soalnya 2 tahun saya dulu TK itu ya. Itu. Jadi dikasih pakaian yang anak perempuan itu dibuengesi ya. Kemudian pakaiannya mini-mini, laki perempuan suruh gandengan, disetelkan musik, nari, muter-muter. TK itu sudah diajari pergaulan laki perempuan tanpa mahram. Iki duduk mahramnya gak diajarin, ndak. Wis cilik wis dibuengesi, dia ini kemudian pakaiannya mini-mini. Kalau TK lucu itu, tapi kalau perguruan tinggi kayak gitu kira-kira ya apa? Iya, iku wis kabeh siap-siap wis dolek nggon ya, mojok dewe-dewe kumene. Nah, itu begitu. Jadi dari situ sudah kelihatan. Iya. Itu demikian. Dan kita masih ingat ya, antara tahun 70-an, 80-an, 90-an, apalagi tahun 2000 ini. Ya, jadi di dalam pola hidup itu sudah berbeda. Nah, itu begitu. Anak muda sudah beda sudah. Ya, itu demikian. Kalau saya dulu masih SMP, dibarengi teman perempuan, ya, Mat bareng, cek disi oi, apa? Malu. Lu sekarang anak SMP itu ngawet petakolan, peda motoran, saya itu begitu. Ya, ada gitu. Amblas sudah, nggak ada, kemana ini? Akhlaknya, apa orang tuanya ngajarin? Enggak. Ya, saya punya teman jualan bakso sepanjang yang terkenal, ya, bakso Ana itu di situ, ya, Ustadz nanti habis duhur mampir ke tempat saya. Apa? Sampean kasih bakso? Iya, tapi nanti saya perlihatkan suatu apa istilahnya ya, gambaran dari kondisi anak muda sekarang. Saya datangkan di AP 2 sekolahan besar itu, SMA, ya, 2 organisasi Islam besar yang ada di negeri kita. Lalu itu begitu. Begitu habis duhur saya ke sana. Tunggu sebentar Ustadz, nanti sampean tahu sendiri. Ada apa? Sudahlah, sampean lihat aja nanti akan tahu. Nah, begitu sudah bubaran semua, gelutu-gelutu penuh itu tempatnya. Pesen bakso, es itu gitu. Nah, akhirnya dia bilang, gitu loh, sampean lihat pojokan itu. Masih seragam SMA, laki perempuan dulang-dulangan. Ya, yang laki dulang yang perempuan dulang laki-laki. Kira-kira sampean itu kalau punya anak perempuan, nak engkau dulang-dulang ono karo gendaanmu apa begitu? Iya. Siapa sing ngajari? Loh iya. Saya itu sering juga ya, kalau lewat jalan itu kemudian apa? Di lampu merah ada anak muda-muda itu potongannya kepras kanan, kepras kiri, tinggal tengah ngejejer ya. Kemudian dia ya tindik kanan, tindik kiri. Ya ini juga ditindik ya, itu begitu. Nah, itu sama saya tak begitu minggir ada anak 5 tak bagi 20.000. Sudah sarapan belum? Belum Pak. Kasih 20.000 tak kasih. Di antara sampean ini ya, yang mau belajar mau mondok siapa? Tak kasih nomor HP saya, tak kasih nanti ngomong saya, tak biayai semuanya.
Nggak ada satupun yang mau. Mboten Pak, matur nuwun sangat Pak kula. Ah itu gitu. Iya, saya tetap ketemu itu tak minggir sudah. Punya uang sudah tak kasih satu-satu. Kadang-kadang di Alfa, di depan Alfa gitu ya ngitung apa ndak tahu uang atau apa, tak kasih sama saya itu sudah. Sampai ikut saya. Nggak ada yang mau. Katanya dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan hidup dengan komunitas ini. Lu komunitas kayak gitu mendapatkan ketenangan. Kira-kira tenang yang model apa? Ini konsep hidup ketenangan yang dihasil produk otak manusia, hasil falsafah manusia yang lahir dari mana? Dari barat itu juga dari konsep-konsep akal itu, sehingga menumbuhkan apa? Satu konsep yang baru, karena melihat fakta di sana orang individualis, aco tak aco, tetangga ndak direken, mangan gak mangan urusanmu. Akhirnya terjadi pola-pola kayak gitu, dia bikin grup sendiri, bikin itu begitu dengan gaya sendiri. Ini lahir karena dengan apa? Dengan kondisi yang demikian itu, ya. Nah, itu gitu. Makanya akhir zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti, kalian umat Islam, ketika ilmu ini sudah diangkat oleh Allah Ta'ala, kalian tidak faham kitab suci kalian tidak faham sunnah Nabi kalian, ajaran Nabi kalian, maka kalian akan mengikuti kemana saja arus mengalir. Rasul bersabda, yusiku antada'a alaikumul umam kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha. Ausaka yusiku itu maknanya meh-mehai, hampir-hampir saja tiba waktunya. Nggih. Nopo? Antada'a alaikul umam. Umat-umat, bangsa-bangsa orang kafir itu menjadikan kalian bancaan. Mosok tiang mereka gak ngerti bancaan. Kita itu dijadikan bancaan sama orang kafir. Kama tada al-aklatu ila qas'atiha. Kali Kanjeng Nabi dicontono koyok wong sing ngeroyok panganan nduk ndukure lengser. Qas'ah itu nopo? Jadi talam ya, yang cukup 9 orang makan. Ini qas'ah. Ila qas'atiha, seperti orang yang merubuni makanan yang ada di dalam talam. Nanti kita umat Islam dijadikan rebutan, dijadikan bancaan oleh bangsa-bangsa, oleh umat-umat non-muslim seluruh dunia. Ya, itu demikian. Sudah jadi kenyataan belum kira-kira? Sudah, senes kula sing jawab sampean nggih. Nggih, sak Gresik niki tanahe sing ngombo sapa kira-kira? Sak Jawa Timur. Nah, Kalimantan. Nah, nggih. Ngaten. Tiang kafir ta tiang Islam? Lho sak Indonesia lho wong songo tok sing akeh tanahe. Nggih. Duwike itu tak duwike wong situk itu tak jutaan orang dikumpulkan itu masih sugih wong situk iki. Indonesia ini kaya raya, tongkat dan batu jadi kolamnya kolam susu. Loh iya. Loh, negeri kita ini bukan main. Para ulama menafsirkan hadis itu, kenapa kita dijadikan bancaan? Rasul mengisyaratkan umat Islam nanti dijadikan bancaan di negeri sendiri. Kenapa? Karena negerinya negeri yang kaya raya, gemari paloh jinawi. Sampeyan lihat Brunei Darussalam. Ya. Negeri-negeri muslim, mayoritas muslim, ya, Indonesia, Malaysia, kemudian apalagi Saudi Arabia, ya, itu sopo sing dadi bancaan, siang menikmati itu siapa? Loh itu begitu, ya. Ini berita nubuah karena bukan Rasul, tapi Allah Ta'ala ngasih tahu nanti terjadi begini. Dan ini fitnah akhir zaman. Kita diuji dengan apa? Ya nanti dengan ketaatan kepada pemerintah. Ya, taat kita kepada pemerintah ini diuji dengan begini ini. Bahkan Rasul gambarkan nanti akhir zaman, ya setelah Rasul ceritakan, ya satakunu ba'di khilafatan ala manhajin nubuwah salasina sana. Sakwise ingsun nggih wafat bakal ono kekhalifahan di atas jalan Nabi 30
Nah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan 6 bulan, pas 30 tahun. Sahabat yang menyaksikan sabdanya Rasul ini kita masih hidup, imannya semakin tambah. Ya, itu gitu. Nanti setelah itu mulkan abdon, kerajaan yang menggigit kerajaan sistemnya. Rasul katakan sistem kerajaan dan Rasul tidak mengingkari. Maknanya apa? Sistem kerajaan itu lebih dekat, lebih ngenak no rakyat daripada sistem lain. Fakta enggak kira-kira? Oh iya, Inggris. Ya, itu. Makanya saya lebih setuju kalau Pak Jokowi jadi raja. Oh iya, saya sangat setuju ya Pak Jokowi. Karena apa? Nek ono sing anu kari ketok kari nuding. Sekarang kan ndak 5 tahun mari pelencing, mari duit entek melencing gak ono kabari. Kalau jadi raja enak. Ayo dibaiat Pak Jokowi ya kita sorokan. Wahai umat Islam, kita angkat. Loh itu begitu ya. Wis seumur hidup ya seanak turunnya biar ndak apa-apa. Wah sampai nih ndak, ini hanya sekedar apa? Istilah. Jadi itu begitu. Rasul nanti akan ada kerajaan di atas sunnah. Ya, itu gitu. Jadi ndak harus khilafah, ndak harus khilafah, ndak. Ya, cuma khilafah lebih utama. Nanti setelah itu mulkan jabrian, kerajaan yang pemaksa, yang bengis. Ya, dapatnya dari apa? Taghallub, dari kudeta. Fakta enggak? Fakta. Ya, ini mengkudeta ini itu begitu. Nah, itu demikian. Jadi dapat dari itu. Nah kemudian lo Ustadz, kalau sudah ngasih tahu gitu Rasulullah masih hidup, terus ya apa kondisi umat dan harus bagaimana? Bahkan Rasul katakan ketika muluk para raja-raja itu tidak ada. Rasul katakan satakunu umaro, akan muncul amir-amir, bukan sistem apa? Kerajaan, bukan amir. Ternyata Pak Demos Kratos. Nah, itu gitu. Umat Islam mimpin orang Islam pakai sistem. Apa Rasul menolak? Enggak, selama di atas. Rasul tidak menolak, nanti akan muncul itu, ada pimpinan itu. Ya, umaro, amir-amir itu nanti akan muncul. Bahkan apa? Mereka itu yastannuna bi ghairi sunnati wa yastaduna bi ghairi hadi. Mereka itu yakni apa? Mempraktekkan hukum, mengamalkan hukum bukan petunjukku, bukan hukum dari aku, bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini Rasul sudah nyampaikan ini. Ya, wa ta'khudhu malak. Nanti pemimpin yang memimpin umat Islam akhir zaman dengan sistem yang bukan Islam, ya itu akan mengambil hartamu, bukan hartamu, kekayaan negeri juga dia ambil. Watadribu dohorok, kalau kamu nentang, kamu nanti akan dipukul punggungmu, masukkan tahanan, bahkan dibunuh. Ya, itu Rasul sampaikan. Tapi apa kita harus apa memberontak? Maka jawabnya tidak boleh. Rasul tetap memerintahkan apa? Ati'u wa asmi'u, taatlah dan dengarkan. Loh itu begitu. Ini wasiat Rasulullah. Ya. Kenapa Rasul sampaikan itu? Kenapa? Apa sebabnya? Walaupun kondisinya kayak gitu, kita disuruh tetap taat pada pemerintah, pada pemimpin kita. Ya. Kenapa? Yang pertama, karena maslahat dan mudorotnya, kalau orang memberontak itu lebih banyak mudorotnya. Yang jadi korban bukan kita, tapi anak istri kita kena yang tidak ikut-ikut. Dan kalau sudah perang saudara itu terjadi, ya ibarat menghunus pedang itu kalau sudah menancap, maka sulit untuk dicabut. Jangan sekali-kali bikin apa istilahnya kerusuhan, bikin apa perang saudara, jangan. Ini Islam menutup. Ya, itu demikian. Kemudian yang kedua, di dalam syariat Islam
Tidak boleh memberontak kecuali dengan apa? Punya kekuatan separuh dari kekuatan yang diberontak. Nek sing diberontak duwe 1000 tank sampai duwe pirang tank kira-kira? 500 gak duwe ngono. Ya, bom diledakno dianu naudzubillah. Ya, wong ndak punya wong apa? Tank siji ndak ndak boleh. Kita ini sebagai rakyat wajib taat kepada, kecuali nanti kalau dari angkatan darat, polisi udah mau itu urusan mereka. Kita sebagai rakyat tidak diperkenankan dalam syariat Islam karena tidak memenuhi syarat. Kalau mereka yang melakukan itu jatuh korban itu sedikit karena mereka punya kekuatan. Yang korban pun mereka, kita tidak ikut-ikut. Loh itu demikian. Makanya kalau ada umat Islam dituduh memberontak itu sudah tidak relevan lagi dengan syariat Islam, tidak cocok lagi dengan syariat Islam itu, karena Islam tidak membolehkan, ya, itu wajib taat kepada pemerintah, itu, ya kecuali mereka, misalnya angkatan darat, angkatan udara atau angkatan laut mau begitu, itu urusan mereka itu demikian. Jadi itu bukan apa, bukan umat Islam tidak boleh apapun, ya, apapun. Jadi istilahnya yang dilakukan oleh pemerintah ya selama itu tidak nabrak syariat, kita umat Islam wajib sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Itu demikian. Karena ini fitnah akhir zaman. Ya, fitnah akhir zaman itu banyak sekali. Kita lihat dari berbagai macam sudut, dari berbagai macam sisi. Ya. Kalau intelijen aja lihatnya dari 8 sudut, kita mungkin bisa 10 sudut. Ya karena Islam lebih lengkap. Itu gitu. Dari apa aturan-aturannya, dari memandang segala sesuatu itu harus dari berbagai macam sih. Tidak hanya satu sisi saja, itu demikian. Ya. Itu. Fa ya ma'asyiral ikhwani fi din azakumullah. Ini fitnah akhir zaman yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ya, sebetulnya banyak sekali. Yang kita itu kalau kita baca itu apa sabdanya Rasul, maka kebenaran itu tidak akan bisa terbantahkan oleh kita dan keimanan kita akan semakin bertambah. Benarlah apa yang disabdakan oleh Rasul. Ya. Salah satu contoh, nanti satakunu ummati yakhillunal khira wal harir. Nanti akan ada umatku yang menghalalkan apa? Sutra bagi laki-laki dan apa? Khirra itu kemaluan. Maksudnya perzinaan. Ya, itu demikian. Perzinaan akan dihalalkan oleh umatku. Ya, itu demikian. Loh, kok tahu Ustadz? Tahu. Ya, dari mana? Ya, katanya bapak-bapak ya selingkuh itu indah. Kalau selingkuh indah berarti apa? Menghalalkan. Padahal zina itu wala taqrabu zina, jangan mendekati. Pendekatan aja haram. Ya, pendekatan wala taqrabu zina. Ayatnya kan tidak wala taf'alu, jangan kamu lakukan. Enggak, wala taqrabu zina. Maknanya sarana dan prasarana yang menyebabkan orang itu terjatuh dalam perzinaan haram. Contohnya khalwat, berduaan dengan perempuan. Rasul bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa salisuhuma syaitan. Tidaklah berduaan antara laki-laki dan perempuan kecuali ketiganya semua ngaku itu. Untuk menghindari dalil ini ya apa? Diajak ke mall pacari. Saya tidak berduaan kok. Banyak orang. Kita kira berduaan enggak kira-kira? Itu. Jadi caranya dibawa ke mall, dibawa kemana aja, enggak berduaan. Kalau berduaan setan ini orang banyak, itu gitu. Atau dengan jalan apa? HP. HP ini bisa bikin kita berdua, iya enggak kira-kira? Itu. Oh enggak ngomong kok Ustadz, chattingan, ya. Berduaan enggak kira? Lalu itu gitu, setan tadakhul enggak ikut masuk enggak kira? Ikut nimbrung enggak kira? Maka jawabnya setan akan ikut nimbrung, ya, walaupun hanya apa? Itu gitu. Ini di sini. Makanya Rasul mengatakan nanti akan terjadi itu. Jadi menghalalkan, umatku akan menghalalkan khomer.
Ya, umatku nanti akan menghalalkan judi. Nanti umatku, ya sudah. Ya, perjudian di mana-mana. Ada orang judi itu pakai kartu, ada judi itu pakai ayam, ada judi pakai macam-macam kan begitu. Ada judi pakai merpati kan begitu ya. Jadi judi apa harus pakai kartu? Maka jawabnya tidak. Kadang-kadang judi pakai HP juga, loh itu demikian. Ini Rasul sudah sampaikan itu. Ya, sumbernya apa? Sumbernya itu adalah hilangnya ilmu. Itu demikian. Maka di sini kita harus fahami, yakni apa? Bentuk-bentuk fitnah akhir zaman, macam-macamnya fitnah akhir zaman. Para ulama mengkelompokkan fitnah akhir zaman ini ada dua. Ada fitnah subhat, ada fitnah syahwat. Ya, fitnah subhat. Jadi fitnah pengkaburan terhadap Islam ini harus dilawan dengan ilmu, majelis taklim. Contohnya apa? Di antaranya mereka orang-orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah lewat falsafah liberal, menjadi Islam liberal. Ya, itu demikian. Semua agama itu sama. Padahal kalau kita tanya Pak Pendeta Nasrani ya, Pak, kira-kira agama yang paling benar apa? Jawabnya Nasrani. Kalau seorang Hindu yang sangat alim kita tanya, Pak, agama yang paling benar itu apa? Dia akan jawab Hindu, ya. Kalau orang Protestan kita tanya, yang paling benar, ya agama Protestan, ya. Itu orang Buddha, ya Buddha. Ini ada orang kalau ditanya semua agama orang ini agamanya apa kira-kira? Agamanya apa orang kayak gini? Loh, ini diajarkan ke anak-anak kita, ya, ditanamkan pemahaman kayak gini, ya, sesat enggak kira-kira? Ya, sesat enggak kira-kira? Loh, itu demikian. Ya, ini yang fakta, ya, ini fitnah subhat. Nah, fitnah subhat ini pengkaburan ini harus saya ingat mulai tahun 85 saya catat sama saya. Ya, jadi orang-orang yang memaksakan pemahaman liberal kepada umat Islam, ya, mereka berguguran satu persatu walaupun pakai nama yang macam-macam. Ya, Islam liberal, ada lagi Islam Nusantara, ada lagi Islam apa? Tapi intinya sama. Ya, tahun 85 ada seorang tokoh yang terkenal mengatakan kita tidak perlu salam, ya, karena salam itu adatnya orang Arab. Itu kita orang Indonesia punya apa? Punya salam sendiri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kita sebagai bangsa Indonesia, ya, kita gunakan salam kita, tidak perlu assalamualaikum karena itu adatnya orang Arab. Hindari arus Arabisasi. Ini fitnah akhir zaman sudah. Akhirnya sama wallahu yarham Yai As'ad, ya, situ Bondo, ya kalau tidak salah, itu diundang. Ini tokoh ini diundang untuk sholat duhur yang ngimami Kiai As'ad. Begitu salam Yai As'ad bilang selamat siang. Selamat siang, kan? Lu apa-apaan ya lu? Kamu kan fatwa, ya, salam itu adatnya orang Arab. Kamu kan bilang hindari arus Arabisasi. Kita bangsa Indonesia punya salam. Nah, seperti Turki. Turki itu adzan diganti bahasa na'udzubillah. Iya. Itu demikian, sampai tokoh liberalnya itu gak diwawu bumi. Ditanam keluar lagi, ditanam keluar lagi, badannya bau busuk. Ya, Kemal Atatürk itu ya, itu seorang Yahudi, ya, itu dia apa? Tidak diterima oleh bumi. Ya, itu demikian. Ya, jadi orang sholat disuruh diganti bahasa Turki.
Nah, itu gitu. Lah rupanya kita ini ada, ya, nggak tahu ada apa ini ya. Itu mau dipaksakan begitu. Pernah muncul ndak sholat bahasa Indonesia? Pernah. Orang mana kira-kira? Seakan Malang ya. Lagi Malang nggak seakan. Orang Malang itu. Seakan kan. Jadi sholat diganti dengan bahasa Indonesia. Lo itu begitu. Ya, ini fitnah akhir zaman. Makanya para ulama nulis kitab-kitab yang intinya supaya kita umat ini ada pegangan dalam menghadapi fitnah akhir zaman, dalam menghadapi apa? Ujian akhir zaman. Agar tidak salah langkah. Itu gitu, akan tidak terjebak dalam pemahaman-pemahaman yang keliru. Itu demikian. Ya. Dan Rasul amat sayang kepada umatnya. Yang saya sampaikan semuanya tadi itu ajaran Rasulullah. Saya hanya nyampaikan saja. Ya, itu perkara kena getahnya itu urusan nanti kan begitu ya. Ini gelem gak gelem ya wis untalen. Niki wong Islam itu kaya ngene, itu Quran itu begini. Ya itu demikian ya. Ini. Itu fitnah subhat. Fitnah syahwat. Nah, kalau fitnah syahwat ini dengan iman. Iman itu rontoknya, tanda rontoknya iman kalau orang itu sudah tidak ngaji. Rasul ubaratkan apa? Iman dengan ilmu, yakni seperti tanah. Kubilatil ma wa ambatatil kal'ah. Seperti tanah yang subur, air itu apa? Bisa meresap ke tanah, bisa nyimpan air, dimanfaatkan untuk sumur, untuk kemudian bisa menumbuhkan tumbuhan. Itu orang yang beriman. Ya, maknanya apa? Dia mampu menerima Al-Quran, mampu menerima sunnah, tidak menolak dengan apapun juga alasannya. Yang menolak Al-Quran dengan alasan, wah saya ini masyarakat dari suku ini, kebiasaan saya begini, enggak. Ya, baik kesukuan, baik apa semua ditundukkan ke dalam qala Allah wa qala Rasul. Hawa nafsu kita tundukkan ke sana. Kita orang Jawa, orang Madura, orang Sunda, orang Bugis, semuanya tunduk kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, itu demikian. Jadi itu, jadi kita kita tundukkan, kita kalahkan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ngasih tahu kepada kita, sudah memberitahukan, ya, bahwasanya nanti akan terjadi ini dan penanganannya begini. Ini Rasul sudah memberitahukan kepada kita, tergantung kita, ya. Itu demikian. Fitnah syahwat juga begitu. Jadi umatku nanti akan menghalalkan zina, umatku nanti akan menghalalkan ini, ya, tidak hanya perzinaan, bahkan apa? Kawin sesama jenis dan lain sebagainya. Rasul sudah sampaikan itu. Khomer, judi nanti akan legal, nanti akan ada izinnya dan lain sebagainya. Khomer nanti akan diproduksi besar-besaran. Rasul sudah ngasih tahu kepada kita. Makanya kita umat akhir zaman, kita pelihara dengan iman. Iman itu diperoleh dari mana? Dari majelis taklim, majelis ilmu. Jadi Rasul gambarkan tadi seperti tanah, ya, yang bisa menerima air, bisa menumbuhkan tumbuhan. Nah, itu begitu. Jadi maknanya apa? Ilmu ini nanti yang menambah keimanan. Ya, tandanya orang itu gelender. Ya, tandanya orang itu imannya jatuh kalau ndak ngaji, itu orangnya gelender sudah tandanya. Nang di masih kok gak ketok ngaji ya. Ya, kalau sudah ndak jauh dari majelis taklim itu tandanya sudah jauh imannya tuh turun. Kemudian masih banyak lagi dalil-dalil, diantaranya ada sahabat namanya Handolah. Ya, itu tanya, ya, lari ke sahabat Abu Bakar. Ya, halaka Handolah, celaka Handolah. Wa ma'ahlaka, apa yang menyebabkan kau celaka? Saya itu kalau ada di hadapan Rasul, di majelis taklimnya Rasul, seolah-olah neraka ada di hadapan saya. Begitu pulang, semangat ibadah saya besar. Saya betul-betul takut
berbuat maksiat, ya, jangankan melihat perempuan, ngelirik tok wedi. Tapi begitu lama ndak ngaji, tiap hari jadi tiap hari kerja, pulang pasar, kemudian di rumah ini guyon sama anak-anak, sama istri, terus dunia. Maka hilang seolah neraka ada di hadapan saya. Semangat ibadah saya luntur. Maka celaka saya. Jawabnya sahabat Abu Bakar, ya apa? Ternyata ya podo ae aku ya ngono ya. Akhirnya ya apa ke Rasulullah? Cari ya apa? Iman itu bisa terus stabil, tambah di atas terus. Ya, jawabnya Rasulullah itu apa? Lazimi majelis taklim. Kalau kamu terlalu sering nanti akan futur, ya, bosen terus anu ya. Tapi kalau kamu kurang akan hancur imanmu. Makanya ya takhawal. Jadi apa? Anukan, jadwalkan ke majelis taklim. Ya, kenapa orang stres menghadapi kehidupan? Kenapa orang lari dari kenyataan, bahkan sampai bunuh diri, tidak hanya depresi? Karena gak tahu ngaji. Orang tidak pernah ngaji, tidak pernah ke majelis taklim itu, ya, itu imannya sangat sangat lemah. Ketika menghadapi kenyataan hidup yang ada, banyak dari mereka yang lari, ya. Itu demikian. Oleh karena itu, ya, termasuk majelis taklim ini kita adakan untuk menjaga, yakni keimanan dari saudara-saudara kita supaya tetap stabil, ya. Itu demikian, ada kontrol. Itu. Kemudian kitab yang ada di hadapan kita, yakni yang ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili, ya. Jadi beliau menulis kitab Dawabit fil Fitan Yakhtajuha kullu muslimin, kaidah-kaidah di dalam menghadapi fitnah akhir zaman yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim. Ya, yang kemarin sudah kita baca, yang pertama itu la tattabi'il atifa. Jangan kalian ikuti perasaan akhir zaman, itu jangan. Wa qayyidha bisyar'i. Ikatlah dengan syariat. Itu demikian. Jadi kalau menghadapi terutama fitnah akhir zaman, ya, masalah wanita, masalah subhat, jangan perasaan dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memutuskan hukum itu tidak dengan perasaan. Bahkan ketika Rasul mau disuap, ya, oleh seseorang karena anak kepala suku itu mencuri, supaya tidak dipotong tangannya itu, ya apa, datang ke Rasulullah. Apa jawaban apa dari Rasul? Lau kanat Fatimah binta Muhammadin sarqat, seandainya Fatimah anak perempuan Muhammad itu mencuri, la qata'tu yadaiha, aku akan potong kedua tangannya. Jadi apa? Rasul tidak pernah, walaupun anak saya tegakkan itu. Ya. Jadi di dalam syariat itu kalau sudah, apalagi seorang ustadz dimintai pendapat, jangan. Wah, iki sing jaluk fatwa iki donatur rek iki gini nanti ndak bisa. Apapun enak ndak enak itu wajib disampaikan. Kulil haq walau kana murrah, sampaikan kebenaran walaupun pahit rasanya, gak enak di telinga, gak enak disampaikan. Ya, itu demikian. Jadi nggak boleh nuruti perasaan, tapi apa? Waqayyid, ikatlah dengan apa? Akal. Cocok ndak ini? Masuk akal ndak? Nyimpang ndak dari peraturan, dari undang-undang? Ya, ini di anu. Nah, kalau akal ndak bisa, akalmu kamu ikat dengan syariat. Kenapa? Karena akal yang benar itu ndak akan nabrak syariat. Kalau ada logika dengan syariat ini tabrakan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dalilnya syariat ini dhaif, lemah. Ya, hadisnya lemah kalau hadis itu. Ya, kalau Al-Qur'an yang memahami keliru. Yang kedua, ini logika tidak benar.
Jadi kalau ada nabrak logika dengan nas Al-Quran dan Sunnah, maka ada dua kemungkinan. Jadi kemungkinan pertama kalau tidak dalilnya lemah atau salah memahami. Yang kedua, ini logikanya logika sesat, ya, logika madzmumah yang tercelah. Ya, oleh karena itu tafsir Al-Quran ada dua, ada riwayatan, ada diroyatan. Kalau tafsir riwayatan itu apa, Ustadz? Tafsir yang diajarkan Rasul ke sahabat, sahabat ke tabiin, tabiin ke tabiin dan seterusnya sampai ke kita. Ini tafsir riwayatan, ini tidak bisa diganggu gugat. Yang kedua tafsir diroya, tafsir logika. Tafsir diroya ini tafsir logika ada dua. Ada tafsir logika mahmudah, ada madzmumah. Ada tafsir logika, ya, yang terpuji, logika yang benar, ya. Ini tafsir logika yang tidak nabrak penafsirannya Rasul dan sahabat, ya. Yang kedua tafsir logika yang sesat, yang tercelah. Contohnya apa? Akhirat tidak kekal, azab kubur tidak ada, macam-macam. Dia pakai logika, memahami nas, memahami dalil. Maka saya ketemu dengan nulis kitab ini, ya. Dan memang orangnya tidak ngerti bahasa Arab, ya. Itu saya ngajar di satu masjid, tidak tahu masjid itu 100% jamaahnya mereka. Diprotes saya. Berani diskusi enggak lu? Kenapa enggak berani? Saya siap 24 jam. Sampai 1 tahun enggak dipertemukan. Akhirnya jamaah ini udah berubah. Saya ajari ilmu dasar tafsir, begini-begini. Akhirnya dia memahami Al-Quran dengan benar. Suatu saat keluarkan lagi dia. Ya, waktu akhirat enggak kekal itu bukunya seperti kacang goreng. Jadi omsetnya itu 3,5 M. Kitab yang kedua azab kubur ndak ada, yang merotes bukan saya tapi jamaah saya. Dia bawa buku di situ ditolak sama jamaah. Jangan bikin kisruh. Diskusi dulu. Itu sama takmir kita diskusi dulu, Pak. Jangan jual ini buku ini. Ini meresahkan. Itu begitu. Akhirnya apa? Disepakati diskusi sama takmir. Kemudian saya dibel. Sampean sing nantang kok aku sing kok diskusi. Ya wis siap, ya gitu kan, siap ya. Ternyata bukan dengan saya, ya, yang diundang ahli hadis Muhammadiyah. Ya, Pak Zainuddin, itu begitu. Pak Zainuddin bawa 20 atau berapa puluh itu hadis tentang azab kubur, ya. Tapi ditolak semuanya karena dianggap bertentangan dengan Al-Quran tidak ada menyebutkan satupun azab kubur, kok di situ ada hadis. Ini nabrak Al-Quran, hadisnya dhaif. Gitu. Maka sama saya langsung untuk menghilangkan subhat, ya, karena ini buku jelas-jelas subhat, akan mengotori, ya, akan mencemari otaknya umat Islam. Maka saya harus tegakkan di atas mimbar Jumat, saya sampaikan. Di majelis taklim saya sampaikan sama saya. Maka waktu itu kan karena tidak dengan saya dapat undangan, takmirnya getem-getem, ya itu. Yo opo Ustad, ini rencananya karo sampean kok karo, ya nek aku kan gak duwe ijazah, Pak. Nek Pak Zainuddin kan dokter ahli hadis, mana nek kalah gak isin-isin nemen. Nah, nek karo aku kalah, wong aku ki STM gak lulus, Pak. Ya paling ya tambah gitu. Mungkin itu. Jadi itu ya akhirnya wis sampean sediain anu aja. Sampean sediakan alat perekam aja, direkam aja nanti. Itu. Setelah selesai, kesimpulannya pembawa acaranya ini sangat ndak bener, ya. Surabayane kurang ajar gitu ya. Itu begitu. Jadi ini pembela sunnah Dr. Zainuddin MZ. Ini pembela Al-Quran. Dua-duanya bener lagi, ya opo. Kesimpulannya gimana? Barangkali ada yang tanya,
Langsung saya di depan ngacung duluan. Maaf Pak, saya ndak tanya. Saya datang ke sini mau nasihati nih. Bapak ini yang nyampaikan azab kubur ndak ada. Karena saya tahu kapasitas keilmuan dia. Dia itu insinyur ahli nuklir bicara nafsirkan Quran. Kalau sampean bicara nuklir Pak, saya salut angkat tangan. Tapi kalau sampean nafsirkan Quran, jangan dulu. Sampean ini bahasa Arab ndak paham. Sampean karo aku podo Jawa, podo PCE. Amen wong Malang, aku wong Surabaya, si enak Surabaya, nek Malang sakno, tak gitu kan, ya jadi ya Pak, nah itu akhirnya sama saya nasihati sampean, saya datang ke sini untuk nasihati, sampean ndak ngerti bahasa Arab, ndak tahu ilmu Al-Quran, seharusnya ayat Al-Quran jangan sampean tafsiri dulu, ya. Kembalikan ke sahabat Rasul bagaimana menjelaskan itu, jangan sampean dulu. Dan yang paling pokok itu sampean ndak ngerti bahasa Arab. Kok tahu saya sampean ndak ngerti? Sampean bilang azab kubur ndak ada di dalam Al-Quran. Sampean ndak ngerti persamaan kata masalahnya. Dari situ saya tahu. Ya, jangankan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ya. Yang bahasa Jawa ke Indonesia ndak semua ada kamusnya. Sampean wong Malang, aku wong Surabaya. Contohnya apa? Ono pentil, pencit, pelem, golek ono kamusine ono. Iya, miskin bahasa. Pencit, pentil, pelem, sampean semerap itu nih. Pentil niku napa? Mari kembang dadi cilik iku pentil. Ya pentil, kalau pentil niku nggih sih. Cece mboten. Cece niku. Lho, nggih. Ah, terus pencit, pelem beda. Nek kelopo enten manggar, kembang, enten apa beluluk, cengkir, degan, kelopo. Golek ono Indonesia tambah gak ono maneh. Makanya bahasa Indonesia itu 60% bahasa A. Lu ngono aja nganti Arab. Nanti DPR ndak ada, itu Dewan Perwakilan Dewan itu bahasa Arab. Perwakilan itu bahasa Arab, rakyat itu juga bahasa. Majelis Permusyawaratan Rakyat, majelis bahasa Arab. Loh itu begitu. Makanya Indonesia ini tidak bisa dipisahkan dengan A. Ada keterkaitan sejarah, itu harus tahu, melek kita. Iya, itu. Kalau Barat itu menjajah. Orang Arab datang ke sini, dia itu mau apa? Dagang dakwah, tidak pernah menjajah, itu tidak pernah. Lah itu begitu, ini fakta sejarah, jangan dibalik, jangan lah itu demikian. Ya, dia tidak paham bahasa Arab, mau nafsirkan Quran nanti kuningnya tai, sampai kira kuningnya emas nanti, karena tidak paham bahasa. Lo bahasanya tidak paham aja menafsirkan Quran. Nah itu begitu. Akhirnya bantah saya. Lo Abu Jahal, Abu Lahab itu mahir bahasa Arab tapi kok neraka, kafir katanya gitu. Sama Pak Zainuddin gini loh Pak, sampai itu sih gak paham gitu. Ya Pak ini nasihati sampean itu begini, sampean ahli nuklir itu kira-kira wajib ndak belajar ilmu dasar nuklir? Wajib ndak kira-kira? Wajib. Lah ilmu dasar orang nafsirkan Quran itu bahasa A. Lah nek gak ngerti bahasa Arab gak oleh nafsirkan Quran. Ngerti bahasa Arab aja belum, kalau ndak tahu ilmu asbabul nuzul, asbabul wurud, itu ndak boleh. Lah kok langsung nafsirkan Quran. Ini otak ini kalau sudah tercuci, ya dengan paham sekuler, liberal, paham itu rusak nanti. Ya makanya Rasul katakan kita itu yang hak ini, nyampean hak itu seperti memegang bara A. Nek diculnya lepas agama, nek dicekel panasi gak karu-karuan. Ya, sing di ngomong nong ngene, sing ngene, itu konsekuensi akhir zaman. Nek kon ajange gegondelan agama, ya awakmu koyok nyekel mowo. Lho itu begitu. Mau ndak mau seperti itu wis. Lho itu Rasul sudah sampaikan. Makanya kalau sudah sampai dapat tantangan, dapat jangan kecil hati, jangan itu nyowo kekno nek wis urusan agama. Lho itu begitu.
Ya, itu pasti karena apa? Rasul udah ngasih tahu. Ada nabi yang digergaji terbelah. Kira Rasul nabi itu mesti diterima, belum tentu. Yang disiksa, ya. Di dalam Al-Qur'an itu diabadikan apa surat apa? Idhum 'alaiha qu'ud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi azizil hamid. Tidaklah mereka itu disiksa. Siksaane yok nopo? Api dinyalakan, dicemplungno situ-situ. Dan tidaklah mereka menyiksa itu kecuali karena iman kepada Allah. Loh, itu terjadi pada umat-umat dahulu. Ya, itu. Apa terjadi umat akhir zaman? Iya, sama. Ya, sama. Kalau orang mempertahankan akidah, keyakinan yang benar, ya, itu. Wah, itu di Cina itu ngeri diperlihatkan orang Islam yang masuk itu. Ya, ditahan itu bawahnya dikasih besi yang lincip itu, jadi tidak bisa duduk. Begitu duduk langsung mancep itu dianunya, cerot itu gitu. Nah, mungkin sudah dihapus sekarang sama YouTube ya, karena sangat ngerinya. Itu gitu. Ya. Itu ada yang dimasukkan ke WC itu cuma segini, ditutup. Jadi tidak bisa bernapas. Kena udaranya apa? Kotoran itu. Jadi dicelupkan di WC itu begitu. Ya, karena apa? Karena iman kepada Allah, karena mempertahankan agama, dicuci otaknya tidak bisa, brainwashing tidak bisa. Loh, itu demikian. Ya. Nah, itu. Jadi ini Allah dan Rasulnya sudah ngasih tahu kita. Ya, itu siap ndak sampean mempertahankan agama sampean. Nek kepingin swarga, iki sampean lalui. Itu gitu. Ya, ini jalannya orang-orang yang beriman. Fitnah akhir zaman itu begitu. Ya, makanya kita dalam menghadapi fitnah akhir zaman, yakni jangan perasaan tapi ikat dengan akal, akal diikat dengan logika. Yang kedua, iya kawal ajalah, jangan tergesa-gesa. Ya, sekarang ini informasi penuh banyak fitnah. Ya, itu. Jadi menjelek-jelekan pemerintah, mendiskreditkan pemerintah dan macam-macam sudah. Iki sing bener sing ndi. Wah, itu katanya itu basar pemerintah, macam-macam sudah. Ya, tasabut. Al-Quran udah ngasih tahu, wa in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada datang orang bawa berita, jangan langsung ditelan. Apalagi yang berkenaan dengan fitnah akhir zaman. Itu begitu. Yang ketiga, yakni si Ar-Ruhaili, yakni sampai 3 kemarin ya. Iyaka wal jahl, jauhilah oleh kamu kebodohan. Ya, wakhris ala ilmi asy-syar'i, bersemangatlah yakni apa? Dengan semangat yang notok untuk mencari ilmu agama, untuk tahu kitab sucimu, untuk tahu ajaran nabimu, bersemangatlah. Itu demikian. Nanti kita akan tenang hati kita. Ya, ternyata nabi dulu ya, sing nabi aja kayak gitu. Ya, ujiannya dari Allah. Apalagi kalau kita baca Al-Quran, ya apa nabi-nabi dahulu. Ya, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Ya, Nabi Musa dikejar-kejar sama Fir'aun. Itu begitu. Ya, kita nanti tidak kecil hati kita. Katakan apa? Tidak hanya kita yang ngalami gak enak saat ini, tapi nabi-nabi dahulu juga ngalami gak enak. Loh, itu begitu. Ya, ini kemudian Ar-Rabi was iyyaka wasighar wal zamil kibar. Jauhilah oleh kalian yakni orang-orang yang kecil, maknanya sighar ini yang kurang pengalaman, yang umurnya masih muda, ya, dan belum tua. Kalau ada permasalahan, apalagi masalah fitnah, yakni apa? Datang ke orang tua. Jangan disepelekan orang tua. Ya, itu gitu. Minta pendapat orang tua yang sudah pengalaman. Itu kita mintai pendapat mereka. Nah, itu begitu. Wah, itu anunya enggak. Makanya orang muslim itu harus lihat dari berbagai macam sisi, berbagai macam sudut, biar apa? Biar dewasa. Ya, ndak hanya kita mempertahankan pendapat kita, nek gak ngene wis gak, ndak bisa. Ya, harus yakni apa? Itu, terutama orang-orang yang ahli agama dari kalangan orang-orang tua. Jangan anak-anak muda, boleh jadi walaupun dia itu thalib, belajar ya. Itu, tapi karena masih muda dia akan terbawa dengan sifat mudanya, emosionalnya yang tinggi, yang menggebu-gebu, sehingga apa? Ya, ngambil sikap itu ya wis gak saenai lah, kalau itu begitu. Jangan.
Ya, dipikir dulu ya. Itu demikian, makanya minta pendapat pada orang-orang tua. Ini yang keempat. Fa idza waqa'al ikhtilaf fi amrin, kata beliau, apabila terjadi yakni terjatuh di dalam satu perselisihan, perbedaan pendapat dalam satu perkara, wala siyama fil umuril lati qad tata'allaqu bihal fitan, apalagi perkara-perkara yang ada kaitannya dengan fitnah akhir zaman, wa fa iyyaka wasighar, jauhilah oleh kalian yakni orang-orang kecil, maksudnya itu yang kurang pengalaman. Walau kanu min tullabil ilmi, walaupun dia itu dari kalangan pelajar. Wal zamil kibar, lazimilah orang-orang tua, minal ulama, dari kalangan orang-orang yang alim. Fa inna sigharas sin wasyabab fihi mahiddatus syabab, maka sesungguhnya orang yang umurnya kurang muda, ya ada apa? Ada semangat ketajaman, yakni apa ini? Mudanya. Fa khararatum, panasnya mereka, wa ajalatum, dan tergesa-gesanya mereka. Itu demikian. Famama balaghas syab minal ilmi tabqa haras syab. Ya boleh jadi anak muda itu sudah berilmu, tapi tetap masih ada yakni panasnya jiwa muda. Ya, wa tabqa ajalatum fihi, dan tetap masih ketergesa-gesaan itu ada. Amal kibar, adapun orang tua, faqad jarabud dunya, mereka telah yakni terdidik oleh pengalaman dunia. Itu demikian, telah terdidik dengan apa? Kematangan pengalaman, jarabud dunya, pengalaman dunia. Wa arafu akhwalaha wa asraraha, dan orang tua itu lebih mengetahui keadaan dunia dan rahasia-rahasia dunia. Ya kalau begini nanti dampaknya ini, kalau ini, karena apa? Berdasarkan pengalaman yang telah dilalui oleh orang-orang tua. Oleh karena itu yakni bermusyawarahlah, yakni kalau ada satu permasalahan dengan mereka, ya itu demikian. Jadi ini yang keempat, ya insya Allah nanti apa kita lanjutkan yang akan datang. Ya ini masih apa, saya ulangi, yakni tentang fitnah itu sendiri, yakni apa macam-macamnya fitnah akhir zaman yang akan menimpa umat ini, ya itu demikian. Jadi macam-macamnya karena kita sesuaikan dengan kondisi saat ini, ya itu. Jadi banyak para ulama, diantaranya Syekh Khamis Az-Zahrani juga beliau itu membahas tentang jawal, tentang HP, fitnahnya HP. Itu satu-satu, ada fitnahnya televisi, ada fitnahnya majalah, ada fitnahnya koran, macam semua ada fitnahnya di situ, ya itu demikian. Nah, barangkali ada pertanyaan, monggo dalam bab ini atau yang lainnya silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi oleh Ustaz disampaikan mengenai konsep ketaatan pemerintah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa hubungannya ketaatan pemerintah ini dengan perintah juga untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Misalnya begini, kalau pemerintah itu membiarkan perselisihan, sekarang ini kan banyak perselisihan antara orang yang berpaham katakanlah Islam Nusantara dan orang yang dituduh ke Arab-Araban, terus ada orang yang dituduh katakanlah radikal. Padahal kalau kita lihat semuanya itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya. Iya. Tapi kok ada semacam seperti itu dan dibiarkan oleh pemerintah. Ini apakah kita ini ya harus taat atau kita ini menyampaikan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan beliau itu ya, makna taat kepada pemerintah itu sejauh mana? Jadi karena fakta yang ada kemungkaran, ada ini dibiarkan. Bahkan ya sudah apa ini, ada kemungkaran yang didukung oleh pemerintah, katakan orang yang amar ma'ruf nahi munkar dituduh apa radikal dan lain sebagainya. Nah, ini jadi sebetulnya ada kitab khusus tentang ini. Yang pertama tentang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ini ya harus kita kaji dulu syarat-syaratnya itu ya apa. Ya, hadisnya Rasul bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Ya, fa illam tastati, maka jika kamu tidak mampu, fa biyadi, maka dengan tangan
Fabilisani dengan lisannya. Pertama dengan tangannya dan kuasaannya. Yang kedua dan fabilisani dengan lisannya. Fa ilam tastati' maka apabila kamu tidak mampu fabiqalbi maka dengan hatinya ulaika adaful iman maka itulah selemah-lemah iman. Ya. Maka di dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar ini itu juga pakai ilmu. Kadangkala orang itu tidak tahu ini yang dicegah ini ma'ruf apa mungkar, itu juga tidak tahu. Maka butuh ilmu. Kemudian orang amar ma'ruf nahi mungkar ini ada syaratnya. Apa? Syaratnya jika tidak menimbulkan kemudorotan lebih besar lagi. Ya, itu demikian. Nanti yang dicegah ini, yang dianu itu khomer, ya, itu begitu. Khomer dilarang muncul lokalisasi. Tambah lebih besar lagi. Ya, itu copet diberantas muncul perampok, nah, itu ndak boleh, itu gitu. Ya, ini. Kemudian di dalam hadis tadi amar ma'ruf nahi mungkar itu ada makomnya, ada tempat-tempatnya. Mana yang itu kita boleh, mana yang tidak boleh. Kan ada wilayahnya. Ini wilayahnya aparat terus kita tangani, ya tidak benar. Karena itu ada urusannya dengan apa? Aparat. Contoh, ya, ada nightclub pub malam, wah itu mungkar, ya. Nah, itu keprakit piar, nah, itu begitu. Ini salah satu contoh, ya. Ada orang jualan bakso di bulan Ramadan, ya. Ini di film sama sama TV One diguling itu, wah nangis. Itu yang guling itu pakai jubah peci putih. Akhirnya penonton televisi bilang ku pakaiane koyok ngono kelakuane. Iku wong gak duwe nangis gak duwe modal, mangan gak iso. Nah, itu begitu. Nangis dia memang diwawancara itu gitu karena dia tidak punya modal, dia orang perantau. Loh itu begitu. Ya. Nah, makanya di situ amar ma'ruf nahi mungkar itu ada syaratnya. Jadi tidak saya juga pernah waktu habis ngaji gini ya oleh saudara-saudara kita FPI, karena waktu di sepanjang itu saya sudah langsung didatangi ada 30 orang. Ditunggu. Ya, ditunggu saya di luar itu. Habis ngaji, Ustadz tolong komando kami, pimpin kami untuk sweeping. Ya. Sweeping apa? Sweeping orang gendaan, Ustadz. Di Masjid Agung Akbar itu ketangkep kemarin ada anak zina di atas mobil. Diparkir di halaman masjid. Nah, sama satpamnya didatangi kok mobil itu goyang-goyang gitu. Ternyata di dalamnya ada anak muda. Ya, laki perempuan sudah telanjang. Beri ini jiwa amar ma'ruf nahi mungkarnya. FB, Ustadz tolong pimpin kami untuk sweeping. Lah yang sampean maksud sweeping itu apa? Gasai Ustadz. Padahal banyak yang mantan preman kok ngejak aku ya deh. Aku ngerti ya Ustadz ini saya tahu sampean ini wis pantes nduk ngarep ya deh. Pantes nduk ngarep ya apa? Sampean gak duwe wedi ya deh. Wis nduk ngarep wae pokoke sampean sing ngomando awak dhewe. Akhirnya saya tanya, sampean sudah ngaji kitab amar ma'ruf nahi mungkar apa? Belum Ustaz. Ya. Orang amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak boleh menimbulkan apa? Kemungkaran yang lebih besar. Ya, itu tidak boleh. Contoh, ya, sampean tak tanya sekarang, orang pacaran gendaan itu halal apa haram, mungkar apa ndak? Haram Ustadz, mungkar. Ya, itulah bagi sampean karena sampean sudah Kalau masyarakat umum Gresik, Surabaya, Mojokerto, ya Madura, orang gendaan itu dianggap wajar sah-sah saja. Enggak Ustadz, mungkar itu. Nah, sekarang kalau sampean berpendapat begitu, sekarang yang hadir ini tak tanya,
yang dulu kawinnya ndak pakai gendaan sopo? Lah ono sing ngacung wae sampean biyen gendaan yo an padha ae. Lho itu begitu. Lho kok sekarang mau sweeping orang genda? Nek ono JTV liwat sampean terus di film. Disiarno nduk njaba sing kenek sapa? Wong Lho itu dampaknya. Yang rugi siapa? Kesempatan mereka. Contohnya juga para teroris itu. Saya itu istri saya cadaran mulai tahun 1989. Nggak ada apa-apa itu. Ya memang orang rusak itu udah enggak masalah ya. Tapi begitu bom Bali meledak, saya kan biasa ngantar istri ke pasar atau saya yang belanja. Ditanya sama yang jualan, sampai niki jamaane Amrozi dah. Lo ya no, Bu Azal. Kenapa jenggoten walaupun saipit istrinya celonone cing? Iya. Sampai ini jamaah. Saya bilang saya ini bukan jamaahnya Amrozi, saya ini saudaranya Amrozi. Saudara sak Nabi Adam, saudara sesama walaupun fahamnya berbeda, saya dengan Amrozi berbeda. Ya, itu demikian. Nah, ini salah satu contoh. Dampaknya apa sing jenggoten kenek sing cadaran? Saya pindah di sini nih, loh. Ya, alamatnya karena orang cadaran, orang jenggoten itu wis cirine teror. Ndak salah orang umum menganggap kita karena apa? Sing meledakno memang wonge jenggoten karo bojone cadar. Loh itu begitu. Makanya jangan melakukan sesuatu alasannya amar ma'ruf nahi mungkar menimbulkan kemungkaran yang lebih. Rasul mengatakan ya, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam pertama kali datang di kota Mekah dianggap asing dan nanti kalau sudah merambah ke penjuru dunia, Islam dianggap asing lagi. Fatubalil ghuraba, berbahagialah kalian orang yang asing. Ya. Sahabat tanya, qalu wa manil ghuraba ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, orang yang Anda katakan asing itu siapa? Rasul jawab, alladzina yuhyuna ma amatanas min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan sunnahku waktu sunnahku dimatikan oleh manusia. Lu ada umat Islam mematikan sunnah Rasul, ya apa? Keliru caranya bertindak. Wong jenggoten wedi kabeh. Wong cadaran wedi gara-gara ngeledakno. Salah langkah itu. Ya, atau memang disuruh gitu dibayar supaya wong sing jenggoten wedi kabeh. Lho itu juga bisa. Ada skenario begitu ya bisa. Dimbarno ae memang. Wis barno iku teroris barno cek anu kok kari ngekspos tok kok wo iku lho. Nanti sing kena di Eropa begitu masalahnya. Sampeyan lihat Al-Qaeda. Al-Qaeda sing biayai siapa? Amerika. Ya, yang nabrak BTC siapa? Ya, ISIS itu siapa? Sing kena sapa wong Islam. Ya, Islam ndak begitu. Islam ndak bikin teror. Islam ndak ngajarkan radikal. Islam ndak. Lo itu begitu. Tapi yang kena umat Islam gara-gara mereka itu. Lo itu begitu. Kita yang ndak ikut-ikut kena angatlah itu dampak dari mana. Insya Allah nanti kita akan kajikan amar ma'ruf nahi mungkar secara apa? Detail nanti, jadi biar kita ndak salah langkah seperti mereka itu ya. Jadi nanti apa tanggapannya orang tuh yang lihat televisi itu pakaian ini tapi kelakuan gara-gara Ramadan. Nduk Saudi Arabia ada Ramadan jualan, bukan orang-orang ndak langsung dicabut izin usahanya, wis gak iso dodolan seumur hidup. Itu makanya ndak berani. Kalau pemerintah yang lakukan itu, istilahnya ngarang polisi, karena itu wilayah-wilayah aparat. Jangan sampai kita itu wilayahnya aparat, kita laporan ke aparat, tolong ditertibkan. Lo itu demikian ya. Wallahu taala. Ada lain monggo sabun. Sabun ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.